Apakah dui fungsi ABRI akan diterapkan kembali di 2024 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rafi Arkan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Siliwangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik dengan NPM 233507066 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan peran ABRI pada Orde Baru dan peran TNI di 2024. Adapun pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan kelembagaan. Dalam pendekatan ini, lembaga formal pemerintah seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif menyediakan pokok bahasan perbandingan dalam hal kekuasaan, fungsi, peran, dan hubungan timbal baliknya. Dalam hal ini adalah TNI. Melibatkan deskripsi analisis yang relatif rinci diikuti dengan upaya untuk mengklarifikasi rincian mana yang serupa atau berbeda. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI dibentuk pada 1962 setelah tentara digabungkan dengan kepolisian. ABRI merupakan lembaga angkatan bersenjata yang dipimpin oleh Panglima ABRI. Kebijakan menyatakan bahwa ABRI memiliki dua tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Sehingga dalam pengamalan kebijakan tersebut, ABRI tidak hanya menjaga keamanan dan penegakan hukum, tapi juga ABRI turun andil dalam ranah tugas sipil. Adapun istilah yang digunakan oleh Panglima ABRI kala itu, Jenderal Nasution, menamakan tugas pokok ABRI yaitu dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI dilatar belakangi oleh rasa nasionalisme tinggi oleh para perwira ABRI sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam politik dengan tujuan untuk menyelamatkan bangsa. Dui fungsi ABRI adalah fungsi tempur dan fungsi pembina wilayah atau pembina masyarakat, atau sederhananya dapat disebut sebagai kekuatan militer negara dan pengatur pemerintah negara. Sehingga ABRI mendapatkan kursi di MPR dan DPR tanpa perlu mengikuti pemilu. Kebijakan ini dilandaskan pada TAP MPRS nomor 2 tahun 1969 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama masa revolusi, rakyat memandang peran angkatan bersenjata penting, bahkan lebih penting dari peran kalangan politisi sipil, dalam mengejar tujuan bangsa yaitu kebebasan dan kemerdekaan. Hal ini menyebabkan pemimpin militer berani mengklaim bahwa ABRI ada untuk rakyat. ABRI yang turut memegang kekuasaan negara membuat demokrasi terkikis. Dalam kekuasaan yang dipegang militer, kerap terjadi pelanggaran HAM sehingga terjadi kerusuhan. Militer yang memegang senjata dianggap terlalu keras saat mencampuri urusan sipil negara. Dui fungsi ABRI perlahan mulai dihapus seiring dengan runtuhnya rezim pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto pada 1998. Penghapusan dui fungsi ABRI terjadi pada masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan cara mereformasi menjadi TNI. Hingga pada rapat pimpinan ABRI tahun 2000, para pemimpin sepakat untuk menghapus dui fungsi ABRI yang perlahan mulai diberlakukan di pemilu 2004 dengan harapan semuanya sudah selesai. Pada tahun 2004, aturan soal supremasi sipil atas tentara diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. UU ini menyebutkan bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia. Dengan UU ini, militer menjadi kehilangan fungsi sosial politiknya. Mereka tidak lagi dapat merangkap menjadi pejabat ataupun menguasai suatu bisnis secara langsung. Struktur ABRI pun dirombak menjadi dua, yaitu Polri yang bertugas menjaga keamanan dan TNI yang bertugas menjaga pertahanan negara. Pemisahan tersebut secara langsung membuat militer tidak lagi diperbolehkan mencampuri urusan militer. Setelah perombakan ABRI menjadi TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan Indonesia. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara,
mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Namun adanya revisi UU nomor 34 tahun 2004 dengan dua pasal, yakni pasal 47 ayat 2 yang mengatakan bahwa kementerian dan lembaga yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden. Dengan demikian, anggota aktif TNI bisa menjabat di lembaga sipil. Sedangkan di pasal 53 ayat 1 bahwa batas pensiun perwira menjadi 60 tahun yang sebelumnya 58 tahun. Panglima TNI Agus Subianto berpendapat bahwa hal tersebut merupakan multifungsi ABRI. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa difungsi angkatan bersenjata di Indonesia berevolusi dan mencapai puncaknya pada era Orde Baru. Di era ini, peran sosial politik ABRI menjadi sangat dominan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Namun setelah rezim Orde Baru runtuh pada 1998 dengan krisis moneter, masyarakat Indonesia menuntut negara menjadi demokratis seutuhnya. Akibatnya dui-fungsi ABRI pun ditinggalkan. Tapi seiring waktu berjalan, upaya untuk mengembalikan dui-fungsi tetaplah kuat. Kini TNI bahkan sudah mulai mengisi jabatan-jabatan sipil. Tentu, ini merupakan langkah mundur membuat Indonesia seakan kembali ke masa otoriter. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada keliru dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.